apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Muhammad atau ajaran sihat. Saya bersetuju bahawa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah, Jika Allah adalah jawatan, bermakna Allah itu adalah jabatan bagi kamu. Tahukah kamu berapa besarnya jabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Tidakkah jabatan mempunyai dimensi dan ukuran? Buktikanlah kata kamu jika Allah tidak berjirim dan bertempat. Dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Jika Allah itu adalah Muhammad, tidakkah kamu mentiadakan Allah dan menyekutukan, menyamakan Nabi dan Allah? Bermakna kamu hanya mentauhidkan satu kalimah saja dari dua kalimah yang mensyahadatkan semesta alam ini. Apakah ada ucapan syahadat seperti tiada Tuhan melain Allah dan Muhammad itu adalah Allah? Atau tiada Tuhan melainkan Muhammad dan Allah itulah Muhammad? Ibarat kamu telah mengikat tangan kiri bersama tangan kanan kamu, begitu juga kaki kiri dan kanan kamu. Begitu juga bagi matamu, cobalah jalani hidup kamu, begitu selama yang bisa untuk membuktikan kebenaran kamu. Tidakkah kamu telah membatalkan kewujudan Sang Pencipta dan Rasul-Nya? Pikir-pikirkanlah apa yang kamu lakukan sebelum mengikuti sesiapa saja, karena di akhir kalammu, kamu sajalah yang akan menjawab talqin kuburmu atas nama kamu sendiri. Nabi hanya bisa lari bersembunyi dalam gua dari kaum Arab jahiliyah yang ingin membunuhnya, dan hanya bisa berkahwin 4 hingga 12 kali karena ingin mendapatkan zuriat anak lelaki, dan dengan berkahwin Siti Aisyah, anak darah Sunti, mendapatkan Siti Fatimah. Mengapa Allah tidak menganugerahkan anak lelaki baginya? Dan Nabi tiada kemaluan, kata kamu. Apakah ini tidak benar? Apakah Nabi bisa berjawatankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuan Direktur, inilah betul-betul orang gagah, Tuan. Sekali dia makan nasi boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah, itu gelojo bodoh. Jika tidak, manusia akan menjadi seperti kaum Nasrani penyembah Tuhan manusia. Tidakkah begitu? Sungguh Allah Maha Bijaksana lagi, Maha Mengetahui. Pikir dan sadarlah, apakah Nabi bisa menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah kamu mengerti jika kamu orang yang berakal? Ini makamnya jadi hampa. Coba lihat, air hampa pakai sepatu. Sudah suruh dia pulang. Dia jadi hang jebat pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Hang kebun belum ada pelakonnya. Tapi kalau jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Mari ikut. Dan Allah itu sebenarnya kata nama. Kata nama maupun nama tetap adalah nama, dan setiap nama mempunyai rupa bentuk atau sifat-sifatnya, atribusinya. Makanya, umat muslim digalakkan memulakan apa saja dengan menyebut Bismillah. Tahukah mengapa demikian? Tidakkah ini menunjuk agar manusia memikirkan dan mengenal akan Allah, bukan hanya pintar sebut-sebut namanya? Sia-sia saja hidup kamu jika tidak kenal akan Allah yang wajib disembah. Ia tidak berjirim, tidak berjisim. Jika nama tidak boleh lihat, tidak boleh disentuh. Jika nama tidak boleh dilihat, disentuh, siapakah yang menulis, mengeja dan menyebut nama kamu? Gimana surat bisa dikirim jika nama ngah bisa dilihat, dibaca, disebut? Apakah kamu akan terima jika dipanggil monyet, bro, kongkang? Pikir dan keluarlah dari pikiran sempit kamu. Kecuali Tuhan mempunyai nama, mempunyai berat, mempunyai dimensi, tapi tidak pada nama. Kecuali yang punya nama, mempunyai berat dimensi, jadi Allah kini mempunyai berat dan dimensi Muhammad. Apakah Allah kini bertempat di makam Nabi karena Nabi bersifat Muhammad, bermakna Allah yang maha segalanya telah pun wafat? Apakah kamu berani mengatakan Allah telah tiada? Di mana akal kamu? Tidakkah kamu telah menafikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan Nabi Muhammad? Tidakkah kamu seperti kaum Nasrani menyekutukan Allah dengan makhluknya? Tidakkah kamu mengertinya? Tidak mempunyai dimensi. Dan sesuailah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dinyatakan oleh Muhammad al-Hadis, sungguhnya Allah itu tidak bertempat, tidak berjirim, dan tidak berjisim. Sembrono saja ngomong, Allah tidak bertempat, telah tertulis dalam kitab-kitab suci. Allah telah pun duduk di arasnya.
Hanya manusia saja yang menafikannya dan menipu umat. Apakah isinya ayat kursi yang kamu baca? Di mana akal kamu? Begitulah jika berguru dengan si hal, tapi bukan dengan yang berhak. Pikirkanlah sebaiknya. Janganlah mentafsirkan dengan pintas. Jika akal tidak kesampaian karena ibu bapalah yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tahu tidak bermakna paham, paham tidak bermakna percaya, percaya tidak bermakna mengamalkan, mengamalkan tidak bermakna menghayati, menghayati tidak bermakna mengabdi, mengabdi tidak bermakna diterima, diterima bisa tersingkir macam setan direjam, karena tidak mengenal akan nama barang, yang dipersoalkan lalu dengan sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ingat, dosa yang tiada ampunnya adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.